Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita telah masuk ke pembahasan yang baru dan kitab yang baru, yaitu masuk ke pembahasan kitabus shalah, kitab salat. Dan pada pembahasan ini kita telah menyinggung salah satu pasal paling penting di pembahasan sifatus shalah atau kitabus shalah, yaitu pembahasan tentang syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat. Dan pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan syarat-syarat salat. Dan sebelum masuk ke pembahasan yang baru, kita akan memurajaah, mengulang sedikit pembahasan sebelumnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah jelaskan bahwa syarat salat merupakan salah satu hal terpenting untuk diketahui sebelum kita masuk ke pembahasan sifat salat. Jadi sebelum masuk ke pembahasan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memahami dulu apa saja syarat-syarat salat, kemudian apa rukun-rukun salat, kemudian apa wajib-wajib salat. Syarat salat sendiri, di antara perbedaan utamanya dengan rukun dan wajib salat, bahwa syarat salat itu bukan bagian utama dari salat, atau para ulama menjelaskan laisat min mahiyatis salah, bukan bagian utama yang membentuk perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan salat, namun dia berada di luar salat. Namun keberadaannya mempengaruhi keabsahan salat, karena apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pasti salatnya nggak diterima. Pasti salatnya nggak diterima. Dan jika syarat-syarat terpenuhi, maka bisa diterima salatnya, bisa juga tidak. Artinya, keberadaan syarat ini sangat penting dalam perkara salat kita. Jadi dia berada di luar salat, namun harus senantiasa ada hingga salatnya selesai. Jadi syaratnya berada di luar salat, namun harus senantiasa ada sampai ibadah salatnya selesai. Ya. Di antara syarat salat yang telah kita bahas panjang lebar di beberapa pertemuan, yaitu toharoh, bersuci. Bersuci ini dia tidak termasuk bagian utama perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan salat. Dia berada di luar salat. Seseorang berwudu bukan di dalam salatnya. Seseorang mandi besar bukan di dalam salatnya. Namun syarat ini harus ada hingga ibadah salatnya selesai. Seseorang yang kemudian terkontaminasi dengan najis di dalam salatnya, artinya dia tidak toharoh lagi, maka jika dia tidak bisa membersihkan najis tersebut, salatnya batal. Seseorang yang buang angin ketika salat, maka salatnya batal. Kenapa? Syarat salat yaitu toharoh hilang sebelum ibadah salatnya selesai. Nah, itu pembahasan syarat yang sebelumnya panjang lebar telah kita jelaskan tentang toharoh. Itulah kenapa penulis mengatakan, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, taqaddama anna toharata min syurutiha. Telah dijelaskan sebelumnya dengan panjang lebar bahwasanya toharoh adalah di antara syarat-syarat salat. Jadi toharoh itu syarat pertama.
Syarat pertama dari syarat-syarat salat. Dia bukan bagian utama dari salat itu sendiri, bukan mahiyatus shalah. Namun keberadaannya sangat penting karena tanpa toharoh ini salat nggak mungkin diterima. Ya. Kemudian setelah toharoh, dan ini pembahasan yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Selain toharoh, atau yang kedua dari syarat-syarat salat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Nah, waktu ini ya bukan bagian utama perbuatan atau bacaan salat, namun dia syarat. Sehingga seseorang yang salat sebelum waktu salat itu masuk, salatnya tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga dikatakan salatnya adalah salat yang sah. Ya. Dan waktu-waktu salat ini dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi." Nah, yang pertama adalah waktu zuhur. Waktu zuhur. Waktu zuhur dimulai ketika matahari itu tergelincir menuju tempat terbenamnya. Maksudnya tergelincir di sini dia melewati tempat istiwanya. Dia melewati tengah-tengah langit. Lalu dia tergelincir, maka itu merupakan awal waktu zuhur. Seseorang yang sholat zuhur sebelum waktu ini, maka sholatnya nggak sah. Bagaimana jika dia lupa? Dia tidur di waktu duha, bangun lihat jam, udah jam 12, lalu dia sholat. Setelah atau sebelum salam, dia dengar azan, ternyata waktu sholat itu 12:10 misalnya. Waktu zuhur 12:10. Nah, karena matahari tergelincir di waktu itu. Apakah sholatnya sah karena dia nggak sengaja, karena dia nggak tahu? Maka jawabannya enggak, tetap nggak sah. Baik dia tidak tahu, nggak sengaja, lupa, maka tetap sholatnya nggak sah. Dia harus mengulang sholatnya. Namun dia nggak berdosa karena ketidaktahuannya. Namun jika dia tidak mengulang sholatnya, maka dia termasuk orang yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, itu waktu zuhur. Dimulai ketika matahari tergelincir, menuju tempat terbenamnya dari tengah langit. Ya, jadi nggak selalu jam 12 ya. Jadi perubahannya tergantung dengan posisi matahari. Nah, ketika dia udah melewati titik tengah langit yang disebut dengan tempat istiwanya matahari, nanti setelah itu dia tergelincir, maka masuklah waktu zuhur ya. Kemudian batas akhir waktu zuhur yang juga menunjukkan masuknya waktu asar, yaitu ketika tinggi seseorang atau tinggi bayangan seseorang sama dengan bendanya, atau tinggi suatu benda sama dengan panjang bayangannya. Kalau di sini penulis mengatakan dhillur rajuli katulihi, ya, bayangan seseorang sama dengan tinggi orang tersebut. Jadi itu batas akhir waktu zuhur. Jadi kalau kita letakkan kayu di luar, lalu kita ukur panjang kayunya sudah sama dengan panjang bayangannya, maka itu adalah akhir waktu zuhur. Yang mana sholat zuhur nggak boleh ditunda sampai waktu ini berlalu. Sampai waktu ini berlalu. Jika seseorang sengaja menunda sholat zuhurnya sampai bayangan benda melebihi tinggi bendanya, maka dia berdosa. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam ayatnya fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Siapa? Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan berarti dia tidak sholat di awal waktu, dan ini yang kadang disalahpahami. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu sholat itu sebagai waktu yang muwassa', waktu yang luas. Zuhur tadi dari matahari tergelincir sampai tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya. Jika ada orang sholat di antara dua waktu ini, maka dia nggak berdosa. Dia nggak berdosa. Cuma mungkin dia meninggalkan sesuatu yang utama. Kenapa? Ya, sholat di awal waktu lebih utama daripada di tengah waktu. Dan sholat di akhir waktu, paling tidak utama. Bahkan bisa berdosa dia jika dia sampai melaksanakan sholat
sebagiannya di luar waktunya. Walaupun itu tetap termasuk pelaksanaan sholat di waktunya, dan nanti kita akan jelaskan pembahasan tersebut. Jadi seseorang nggak berdosa jika dia tetap melaksanakan sholat di waktu yang tadi telah kita sebutkan, jika itu adalah sholat zuhur. Ya. Dan di situ masuklah waktu asar. Nah, penulis mengatakan, malam yahduril asru wa waktul asri malam yasfarra syams. Nah, ketika waktu asar telah tiba, yaitu tinggi bayangan sudah lebih sedikit dari bendanya, nah, maka waktu asar itu akan terus berlangsung sampai matahari menguning. Dan ini masih lanjutan dalam hadis Muslim ya. Jadi ketika cahaya matahari itu sudah menguning, artinya waktu sholat asar telah habis. Nah, di sini kadang dipertanyakan, bukannya asar itu sampai matahari terbenam? Nah, ini yang kadang kita keliru ya. Jadi waktu asar itu sampai matahari menguning, dan pendapat mu'tamad di mazhab Hambali, dia sampai tinggi benda itu, tinggi bayangan benda 2 kali dari bendanya. Ini disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, 2 kali bendanya. Lalu sisa waktu dari menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari adalah waktu darurah, waktu darurat. Artinya seseorang yang menunda sholat asarnya sampai nanti matahari menguning, maka dia berdosa, karena dia meninggalkan sholat dari waktu ikhtiarnya. Waktu ikhtiar, waktu yang tadi sama dengan zuhur ya. Kita nggak berdosa jika kita sholat di antara waktu itu. Tapi jika matahari sudah menguning, lalu dia sholat, maka dia berdosa. Walaupun demikian, karena waktu darurah ini masih termasuk waktu asar, dia tetap dianggap melaksanakan sholatnya itu adaan, bukan qadha, bukan mengganti sholat. Nah, tapi dia berdosa. Dia berdosa karena menunda tanpa uzur. Lalu untuk siapa waktu darurah itu? Waktu darurah adalah ketika matahari menguning sampai matahari terbenam. Maksud matahari terbenam yaitu lingkaran matahari total hilang dari ufuk. Nah, itu masuk ke waktu darurat asar, yang mana yang boleh menunda sholat sampai waktu itu adalah orang-orang yang ya, memang terhalang untuk sholat di waktu yang pertama, seperti musafir, orang sakit, dan seterusnya. Maka ketika mereka menundanya sampai matahari menguning, maka dia tidak berdosa. Adapun orang-orang yang tidak memiliki uzur, ya, lalu dia menunda sholat asarnya sampai melebihi waktu matahari, atau sampai melebihi waktu ikhtiarnya, yaitu matahari menguning, atau sebagian ulama mengatakan sampai tinggi bayangan 2 kali dari bendanya, maka dia berdosa. Jadi ada 2 sholat yang punya 2 waktu, yaitu sholat asar dan sholat isya. Nanti kita jelaskan sholat isya. Nah, sisanya itu cuma 1 waktu, seperti sholat zuhur. Ya, yang penting kita nggak lewat batasnya, kita nggak berdosa. Nah, tinggal mungkin masalah keutamaan. Dia nggak sholat di awal waktu, atau karena itu dia tidak berjamaah dan seterusnya, itu perkara yang lain. Namun orang yang menunda sholat dan dia tidak sampai keluar waktunya, dia nggak berdosa. Dan yang tadi kita katakan, yang dimaksud dengan fawailul lil musallin, yaitu orang yang menunda sampai keluar waktunya, sampai keluar waktu sholatnya. Waktu asar berlanjut sampai matahari terbenam dengan 2 waktu tadi, waktu pilihan, waktu ikhtiar, dan waktu darurat. Nah, ketika lingkaran matahari sudah sempurna tenggelam, maka masuklah waktu maghrib. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghibish syafaq. Ketika lingkaran ini matahari sempurna hilang, proses terbenamnya matahari ini termasuk waktu yang haram untuk sholat, kecuali sholat wajib. Nah, dia ada orang ketiduran lalu baru bangun ketika proses matahari tenggelam, ya dia langsung sholat asar misalnya. Nah, tapi sholat sunnah nggak ada setelah sholat asar, dan lebih haram lagi ketika matahari proses terbenam. Nah, itulah kenapa orang-orang yang umroh, nah biasanya kita punya jadwal raudhah, masuk ke raudhah itu ba'da asar. Termasuk kesalahan, dia sholat sunnah mutlak di raudhah ba'da asar. Nah, yang benar harusnya udah dia duduk saja berdoa di situ. Jangan sholat sunnah, karena nggak ada sholat sunnah di situ. Nah, nggak ada sholat sunnah di waktu ba'da asar, apalagi ketika matahari proses terbenam. Nah, ketika lingkaran matahari total hilang dan yang tersisa adalah cahaya merah di ufuk, yang disebut oleh para ulama dengan humratul ufuk. Nah, merahnya ufuk, kalau di Al-Quran disebut dengan asyafaq. Nah, maka
artinya waktu maghrib masuk. Selama cahaya merah ini ada, jadi langit masih agak terang karena masih ada sisa-sisa biasan cahaya matahari yang terbenam tersebut. Artinya waktu maghrib masih ada. Jika merahnya ufuk sudah menghilang, artinya waktu isya masuk dan waktu maghrib berlalu. Nah, ini yang kadang sering dipertanyakan di bulan Ramadan. Nah, sebagian kaum muslim bertanya, kok sudah azan ya padahal masih terang. Ya, nggak apa-apa. Memang waktu maghrib itu masih ada cahaya. Kalau cahaya habis artinya masuk waktu isya. Nah, waktu isya kadang cahayanya terang banget kalau nggak ada biasan atau gangguan-gangguan dari awan di tempat terbenamnya. Kadang masih kelihatan sangat terang. Apalagi orang-orang yang di gunung. Nah, dia kadang masih merasakan cahaya yang terang sekali. Ya. Dan ketika cahaya biasan di ufuk itu habis, maka masuklah waktu isya. Jadi waktu maghrib juga satu waktu. Nah, waktu maghrib satu waktu. Tadi asar dua waktu. Ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Kemudian penulis melanjutkan, masih lanjutan dari hadis Abdullah bin Amr bin As, hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, wa waktu salatil isya'i ila nisfil lail. Dan waktu salat isya setelah cahaya ufuk itu habis sampai pertengahan malam. Nah, ini pendapat kedua di mazhab. Mu'tamad mazhab Hambali bahwa waktu sholat isya itu sampai sepertiga awal. Jadi kalau malam dibagi tiga, nah ada sepertiga awal, sepertiga kedua, sepertiga akhir. Yang kita sering sebut waktu bagus sholat malam kan sepertiga akhir. Nah, sepertiga awal ini merupakan akhir dari waktu ikhtiarnya isya. Ya, jadi kalau dibagi misalnya isya jam 7 biar mudah, nah subuh fajar terbit jam 5, jadi kita hitung aja 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 jam nih. 10 jam dibagi 3. Sepertiga awalnya, jadi jam 8, 9, 10, 15-an. Itu akhir waktu isya untuk pendapat Mu'tamad mazhab. Tapi kalau kita ambil hadis Muslim ini, nah, yang juga menjadi ikhtiar atau pilihan kedua di mazhab, dan ini pendapat yang kuat, bahwa waktu sholat isya itu sampai tengah malam waktu ikhtiarnya. Nah, dan ini yang kadang disalahpahami juga, terutama ibu-ibu ya. Nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa termasuk yang utama adalah mengakhirkan sholat isya. Nah, mengakhirkan sholat isya. Akhirnya mereka tunda sampai menjelang fajar. Nah, berdosa kalau seperti itu. Maksud mengakhirkannya adalah mengakhirkannya sampai sebelum tengah malam. Nah, itu maksud mengakhirkannya. Karena setelah tengah malam sampai fajar terbit itu waktu darurah. Yang sama tadi dengan asar. Hanya untuk orang-orang yang punya uzur, nah orang-orang yang safar dan seterusnya. Nah, adapun yang tidak ada uzurnya maka dia boleh tunda sampai tengah malam atau pendapat pertama tadi sepertiga pertama. Nah, para ulama menjelaskan jika penundaan ini untuk sholat jamaah, saya di masjid ingin tunda, kita mau ambil fadilahnya, keutamaan sholat isya diakhirkan. Nah, lalu imam memutuskan itu. Apabila ada satu jamaah yang merasa sulit karena itu, mungkin dia ingin tidur cepat atau ingin safar dan seterusnya, maka mengakhirkan sholat isya jadi tidak utama. Nah, dia menjadi utama jika semuanya sepakat, udah kita akhirkan saja. Makanya untuk sekarang ini sulit diamalkan di masjid-masjid kaum muslimin, paling ketika kita safar. Nah, kita ada beberapa orang, kita sepakat, udah kita akhirkan sampai tengah malam misalnya. Nah, itu bisa utama. Namun untuk sekarang susah, karena semua jamaah harus sepakat dalam pengakhirannya. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi, sampai tengah malam, lalu tengah malam sampai fajar terbit, itu adalah waktu darurah. Waktu daruratnya sholat isya. Nah, ketika fajar terbit, penulis mengatakan wa waktu sholatis subhi min tulu'il fajri ma lam yatlu'isy syams. Waktu salat subuh, nah, atau kadang juga disebut dengan salatul fajri, salat fajar adalah ketika fajar terbit. Fajar terbit, nah ini penting untuk difahami, adalah lawan dari terbenamnya syafaq tadi. Terbenamnya apa? Matahari tadi. Muncul cahaya yang membentang. Nah, muncul cahaya membentang, yang mana cahaya ini terus bertambah terang, bukan fajar kadhib. Di waktu subuh itu, terutama di desa-desa ya, kalau di sini kita banyak polusi cahaya, jadi kita nggak lihat.
di desa atau orang yang berlayar di lautan, dia di akhir malam akan melihat cahaya yang naik ke atas, lalu nanti cahayanya hilang lagi. Itu disebut dengan fajar kadzib. Fajar shadiq itu dia membentang, kemudian dia akan muncul sedikit demi sedikit. Nah, dia akan muncul sedikit demi sedikit. Nah, apabila fajar ini muncul, maka itu adalah awal waktu sholat subuh, dan gak ada lagi sholat sunnah di situ kecuali sholat sunnah fajar. Nah, sebagian ulama mengatakan bahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, namun sebagian mengatakan itu berlaku setelah pelaksanaan sholat fajarnya. Jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan larangan sholat sunnah selain sholat sunnah yang khusus yang disebutkan dalam dalil-dalil khusus, semuanya terlarang ketika fajar sudah terbit. Nah, sebagian mengatakan setelah sholat fajarnya dilaksanakan, sholat subuhnya dilaksanakan, baru nggak ada sholat lagi, nggak ada sholat sunnah lagi. Sama orang yang misalnya masuk ke raudhah di waktu itu, nah, di waktu setelah sholat subuh, maka nggak ada sholat sunnah. Nah, nggak ada sholat sunnah. Ya, kami dulu pernah dengan jamaah pas masuk raudhah itu ba'da subuh. Ya, kita edukasi, kita sampaikan ke jamaah nggak ada yang sholat sunnah ya, karena ini waktu terlarang, berdosa kita sholat di waktu ini. Nah, akhirnya mereka pada berdoa di waktu tersebut. Ya, jadi waktu itu berlangsung sampai proses syuruk. Nah, kata syuruk ini termasuk juga yang kadang disalahpahami. Bahkan kami pernah mendapatkan salah seorang dai di daerah waktu itu, mereka atau beliau salah menjelaskan masalah ufuk ini dan pengaruhnya luar biasa ke jamaah. Nah, atau salah dalam menjelaskan syuruk ini dan efeknya luar biasa ke jamaah. Kenapa? Karena syuruk, waktu syuruk itu waktu haram melaksanakan sholat. Nah, syuruk artinya proses mataharinya terbit. Jadi lingkaran mataharinya terbit sedikit demi sedikit sampai sempurna. Proses ini adalah proses syuruk, yang mana kita haram sholat di situ. Itulah kenapa para ulama menjelaskan di masjid-masjid yang ada tulisan syuruk itu bukan langsung sholat syuruk. Ketika syuruknya jadwalnya misalnya jadwal syuruk jam 5.45, artinya itu awal matahari proses terbit dan haram sholat di situ. Lalu kapan kita sholat syuruk? Kita sholat syuruk ketika matahari sempurna terbit. Nah, paling utamanya kalau setinggi tombak. Nah, kapan itu? Sekitar 10 sampai 15 menit dari proses syuruk. Itulah kenapa para ulama mengatakan waktu kita sholat sunnah syuruk atau sholat duha adalah ketika waktu syuruk itu datang ditambah 15 menit. Nah, bukan pas di jam masjidnya syuruk 5.45 langsung sholat, itu malah waktu haram untuk sholat ya, kecuali mungkin udah di setting ya sama DKM-nya udah setting, udah tambah 15 menit, maka nggak apa-apa. Tapi kalau mengikuti jadwal Depak, jadwal yang ada, jadwal Ummul Qura misalnya, maka harus ditambah 15 menit lalu sholat. Nah, jadi waktu sholat subuh itu tadi dari terbitnya fajar sampai proses syuruk. Nah, apabila ada orang yang menunda sholat subuh sampai melewati waktu itu, maka dia berdosa. Jika dia ketiduran, maka kapanpun dia bangun, maka dia langsung sholat. Nah, nggak usah dia tunggu matahari proses terbitnya sempurna dan seterusnya. Ya. Nah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu penulis mengatakan wa yudraku waqtas salati bi idraki rak'atin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-shalah, muttafaqun alaih. Nah, lalu kapan seseorang dikatakan dia mendapatkan salat di waktunya? Seseorang dikatakan mendapatkan salat di waktunya ketika dia sempat salat 1 rakaat, nah, sampai waktu itu habis. Misalnya tadi seseorang ketiduran, bangun-bangun sudah mau habis waktu zuhur. Ya, sudah mau habis waktu zuhur. Dia sempat takbiratul ihram, lalu sholat 1 rakaat sampai ruku. Nah, kemudian ternyata waktu zuhur habis, maka dia tetap dianggap melaksanakan sholat di waktunya. Dan dia nggak berdosa karena dia ketiduran. Tapi kalau dia menunda, yang tadi kita singgung di awal, menunda sampai waktu itu dia hanya mengerjakan sebagian sholat di waktunya, maka dia tetap dianggap ada itu bukan qadha, artinya dia melaksanakan di waktunya, namun dia berdosa. Nah, seandainya dia melaksanakan sempurna sholat itu di waktunya, dia nggak berdosa walaupun dia lakukan di akhir waktu. Dia cuma meninggalkan keutamaan. Nah, yang penting nanti kalau laki-laki dia berjamaah, itu syaratnya. Nah, itu diantara kewajibannya. Jadi seseorang dianggap mendapatkan
sholat di waktunya jika dia sempat sholat 1 rakaat. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis. Dan mu'tamad di madhab, dengan dalil yang lain, yang disebutkan oleh para ulama di mazhab Hambali, bahwa seseorang dianggap dapat sholat di waktunya kalau dia sempat takbiratul ihram di waktu sholat. Ya, contoh tadi sholat zuhur, dia baru takbir Allahu Akbar, azan asar, maka dia dianggap tetap sholat di waktu zuhur, dan dia tidak berdosa kalau dia ada uzur. Namun jika tidak ada uzur, dia berdosa karena penundaan tersebut. Nah, dan ini pendapat kedua ya. Nah, kalau penulis menguatkan pendapat yang mengatakan mendapatkan 1 rakaat di waktunya baru dianggap mendapatkan sholat. Ya, muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Kemudian terakhir, wala yahillu ta'khiruha wa ta'khiru ba'daha an waqtiha li'udhrin aw ghairihi illa akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innaha yajuz. Dan tidak boleh untuk menunda sholat sampai waktunya habis. Bukan artinya orang misalnya waktu zuhur jam 12:10, misalnya waktu zuhur 12:10, dia tunda, nanti saya sholat jam 1 misalnya. Ya, dia nggak berdosa, terutama yang nggak sholat berjamaah, misalnya ibu-ibu ya. Kalau dia bisa berjamaah laki-laki di waktu itu, dia nggak berdosa karena penundaan itu. Nah, tapi kalau dia tunda sampai akhirnya berlalu waktu zuhur dan masuk waktu asar, atau dia hanya sempat mengerjakan sebagian sholat zuhur di waktunya, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Jadi nggak boleh menundanya, baik dengan uzur ataupun tanpa uzur. Sekali lagi, tidak boleh menunda sholat sampai keluar waktunya, baik dengan uzur maupun tanpa uzur. Apa maksudnya baik dengan uzur? Maksudnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ada uzur, maka kita laksanakan sholat itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh uzurnya, dia safar dan berada di atas kendaraan, naik pesawat. Ketika di pesawat, dia nggak bisa melakukan beberapa syarat sholat. Nah, dia nggak bisa melakukan beberapa syarat sholat, dan dia tidak bisa melakukan rukun sholat. Di antara rukun sholat misalnya berdiri, dia nggak bisa berdiri. Ya, dia nggak bisa berdiri. Lalu dia tunda, dia katakan, mungkin nanti mendarat saya masih bisa sholat. Dia tunda, tapi dia lihat jam, nggak mungkin. Ketika mendarat, waktu sholat sudah habis. Maka walaupun bentuk sholatnya tidak sempurna, dia sholatnya duduk. Nah, dia belum tahu arah kiblat misalnya. Nah, dia tidak memenuhi syarat menghadap kiblat. Dia nggak bisa berwudu karena pesawat lagi proses landing misalnya. Nah, maka dia tetap sholat di waktunya. Itulah kenapa di muqaddimah kita jelaskan, di antara syarat sholat yang paling ditekankan adalah waktu sholat. Dia termasuk bagian syarat yang paling ditekankan, yang bisa menggugurkan syarat-syarat lain. Nah, syarat-syarat kita nggak katakan nanti saya sholat di ini aja, setelah mendarat aja, kan uzur. Nggak boleh. Bahkan dalam keadaan peperangan, Nabi SAW tetap sholat karena menghargai hormatan lil waqt, menghormati waktu. Jadi ketika perangnya sudah betul-betul kacau, maka setelah turun perintah atau turun syariat sholat khauf, sebelum sholat khauf, terutama di perang Khandaq, kaum muslimin itu betul-betul tersibukkan oleh kaum musyrikin sampai mereka ketinggalan banyak sholat. Ketinggalan zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti sholat isya digabung semuanya. Waktu itu Nabi SAW sangat marah. Waktu itu sholat khauf belum disyariatkan. Ketika turun syariat sholat khauf, maka Nabi SAW ketika takut waktu itu berlalu, maka beliau dan para sahabatnya melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan. Kadang bergantian jaga, kadang kalau perang sudah ishtad, kata para ulama, sudah betul-betul kacau. Maka sebagian sahabat itu mereka maju sambil sholat dengan menggerakkan pedangnya. Kadang ruku goyang sedikit kepalanya, naik angkat sedikit, begitu seterusnya. Itu sholat khauf yang paling parah. Mereka disebutkan dalam Al-Quran, rijalan wa rukbana, kadang berjalan, kadang dalam keadaan berkendara, maju mundur. Itu sholat di waktunya. Itulah kenapa penulis mengatakan sholat itu nggak boleh ditunda sampai keluar waktunya. Sampai keluar waktunya walaupun dengan uzur. Artinya walaupun ada uzur, kita tetap harus sholat di waktu sholat. Tetap sholat di waktu sholat. Termasuk nggak boleh menunda sampai sholat itu hilang sebagiannya dari waktunya. 1 rakaat doang di waktunya, sisanya di sholat yang lain. Kecuali
uzur tertentu yang memang dibolehkan dalam syariat, seperti karena dia mau jamak. Nah, untuk sholat yang bisa dijamak dia bisa tunda karena uzur, tapi untuk sholat yang nggak bisa dijamak maka nggak boleh. Nah, misalnya ada orang yang sudah sholat zuhur di perjalanan dari kantor macet, masuk waktu asar, dia kira-kira nggak mungkin saya sampai di rumah di waktu asar pasti dapat maghrib. Kalau dia mikir ntar aja saya jamak dengan maghrib, maka dia berdosa. Itu bukan jamak, itu qadha namanya. Dia berdosa karena meninggalkan sholat asar di waktunya, dan qadhanya jamaknya nggak sah karena jamak bukan antara asar dan maghrib. Yang ada dia qadha maghrib asarnya lalu sholat maghrib. Nah, kemudian harusnya apa yang dia lakukan? Harusnya dia turun dari kendaraan, nanti lanjut kendaraan lain. Kalau nggak bisa karena kendaraan yang memang nggak bisa turun kayak kereta misalnya, maka dia sholat di tempatnya. Padat Ustadz, cari tempat yang sepi lalu sholat semampunya. Saya nggak bisa, hanya bisa menggerakkan kepala sedikit, maka sholatnya seperti itu. Itu yang disebut oleh penulis, dan ini dijelaskan oleh para ulama terutama setelah turun syariat sholat khauf. Nah, kita lihat di madhab apapun maka hal itu dijelaskan dengan penjelasan yang serupa. Jadi kecuali ada uzur maka dia boleh tunda dengan takhir. Nah, dengan menjamak takhirnya seperti uzur safar atau hujan di malam hari atau sakit. Nah, termasuk sakit boleh jamak ya. Atau selainnya seperti wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah, nah dia boleh jamak salatnya. Wanita yang baru punya bayi kecil dan dia kesulitan dengan najis bayinya, ngompol dan dia kalau sekarang mungkin ada popok ya, tapi sulit bagi dia misalnya, maka dia boleh jamak juga. Jika ada uzur dia boleh jamak. Adapun tanpa uzur maka dia tidak boleh menjamaknya. Dan sholat yang memang nggak ada jamaknya maka nggak ada uzur di situ. Nah, harus dikerjakan di waktunya. Nah, ini yang disebut oleh penulis, maksudnya dengan uzur saja kita nggak boleh nunda sholat sampai berlalu waktunya, kecuali sholat yang bisa dijamak. Nah, apalagi tanpa uzur. Makanya termasuk dosa yang paling besar, dosa yang paling membinasakan adalah meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Apalagi meninggalkan sholat nihaiyan, maksudnya betul-betul dia nggak sholat, itu termasuk dosa yang sangat besar, bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai hukum murtad. Nah, sebagian ulama menghukumnya sebagai hukum murtad. Wallahu a'lam. Itu pembahasan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Ada Pak? Silakan. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 2 syarat salat yang telah kita bahas. Yang pertama thaharah, kesucian. Yang kedua adalah masuknya waktu. Masuknya waktu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang sifat salat. Ya. Sifat salat. Sebelum itu ada penjelasan-penjelasan penting juga sebelum sifatus salat, yaitu syarat-syarat yang ketiga. Jadi ada 5 syarat yang disebutkan oleh penulis. Kita baru bahas 2, masih ada 3 syarat lagi. Kita usahakan selesai di pertemuan yang akan datang. Lalu kita masuk ke babu sifatis salat, bab tata cara salat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.